Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa dalam program Sabda dan Doa malam hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Kita percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan satu pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kepadamu pada malam hari ini, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, melalui program Sabda dan Doa malam hari ini, kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan sebentar, mengambil rema dalam kehidupan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau telah pakai ini sungguh terbatas, tetapi hamba-Mu percaya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, layakkanlah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Kitab Lukas pasal 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-48. Perikop pembacaan, kewaspadaan. Firman Tuhan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini disorot dalam satu tema, lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dipilih menjadi seorang pengurus dalam sebuah organisasi atau memimpin suatu kelompok? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tentu berbeda-beda jawabannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bangga, merasa bersyukur, ataupun tertantang. Tapi mungkin juga ada yang merasa malah menjadi khawatir
dan merasa lemah, tidak mampu, dan bertanya-tanya karena merasa tidak layak. Itu semua tergantung dari respon kita, Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pengurus atau pemimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini dari pembacaan kita pada malam hari ini, dari kitab Lukas 12, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-48. Yesus selesai menyampaikan perumpamaan yang mengandung peringatan tentang kewaspadaan. Petrus bermaksud mengklarifikasi, sehingga pada pembacaan kita ada pertanyaan dari Petrus bahwa siapakah yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Lalu Yesus menanggapi pertanyaan itu, Bapak Ibu, dan memberikan perumpamaan lain yang bermaksud menegaskan kembali hal kewaspadaan itu. Kemudian menambahkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap murid-muridnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pengikut Yesus, kita diberi peran sebagai hamba untuk memimpin. Jika Tuhan memilih kita mengurus pelayanan, mengurus pekerjaan Tuhan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, hikmat dan kewibawa Tuhan telah berikan jika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Kita mewaspadai akan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan jika kita mampu melakukan hal yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sebaliknya, jika penugasan itu atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita dilaksanakan hanya untuk menyakiti yang seharusnya kita urus, seharusnya kita pimpin, kata firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menerima ganjarannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, tanggung jawab untuk mengurus suatu kelompok atau suatu organisasi atau suatu lembaga. Maka terimalah itu sebagai penugasan dari Tuhan, sebagai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita laksanakan, untuk kita emban dengan baik. Tuhan memilih kita, tentu Tuhan sudah tahu sejauh mana kita mampu untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan itu dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima tanggung jawab itu, kita harus mengurus sesuatu yang lebih penting. Ingatlah bahwa Tuhan menuntut banyak kepada yang sudah diberi banyak. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, merespon firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita akan mendengarkan satu pujian. Jadi
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kepadamu pada saat ini, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ini Tuhan, kami mampu lakukan, kami boleh buahi dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah kami didapati dalam keadaan yang setia jika Tuhan kembali datang untuk menyambut kami anak-anak ketebusan-Mu. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, saudara kami, dalam pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kiranya kami boleh kerjakan dengan baik oleh karena Tuhan yang menuntun dan mengasihi kami. Kiranya pekerjaan ini kami boleh lakukan dan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk orang tua kami, saudara kami mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa Tuhan sembuhkanlah, pulihkanlah mereka semua. Mungkin juga ada yang ada dalam duka cita, hiburkanlah mereka, kuatkan, teguhkan, mempercayai mereka selalu, agar selalu memandang Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa untuk orang tua kami, saudara kami yang sudah lalai Tuhan. Kiranya Tuhan kembali mengingatkan mereka agar kami sama-sama menikmati kasih karunia-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Bapa kami di sorga, berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menimba ilmu. Kiranya Tuhan memberkati, anugerahkan semangat belajar yang baik. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, anugerahkanlah pekerjaan yang sesuai yang mereka rindukan. Dan di dalamnya nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Bapa kami di sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, tolonglah kami, peliharakan kami. Kiranya besok pagi kami boleh bangun menikmati hari baru, hari pemberian daripada-Mu. Kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, Tuhan menuntun dan mengasihi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah, ampunilah segala dosa-dosa kami, sepanjang keberadaan kami pada saat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, sabda dan doa malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, mengasihi kita semua.